Pujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan lapangnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi. Sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang di antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kita mendengarkan kisah yang sangat khas ya, dari Lukas mengenai orang kaya dan Lazarus. Tadi ditunjukkan ya, orang kaya berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dari pakaiannya ini mau menunjukkan ya, orang ini tidak hanya kaya, tapi ia sangat makmur. Ini nampak dari ya, jubah ungu.
Ini tidak sembarang orang kaya ya, bisa membelinya ya. Komoditas kain celup ini hanya beberapa orang kaya saja yang mampu membelinya. Dan ditampilkan kontras dengan Lazarus yang badannya tidak hanya dipenuhi dengan borok, namun ia juga kekurangan kain ya, untuk menutup boroknya. Dan antara orang kaya dan Lazarus ini hanya dibatasi ya pintu. Ya. Ini yang membatasi. Dan bagaimana Lazarus mengharapkan gugrukan dari ya, remah-remah ya, dari meja orang kaya ini. Namun apa yang terjadi ya, anjing ya, menjilati boroknya. Dan akhirnya Lazarus ya, meninggal dibawa ke pangkuan Abraham. Demikian juga orang kaya ini ya, mati dan dikubur. Dan akhirnya terjadi ya, keadaan yang terbalik. Sudah dikasih, kalau kita melihat yang menjauhkan orang kaya ini dari pangkuan Bapak Abraham bukan kekayaan, namun soal pengelolaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ya. Penggunaan dari kekayaan ini yang menjauhkan orang kaya ini dari pangkuan Bapak Abraham sehingga mengalami ya, penderitaan. Kekayaan hanya digunakan untuk dirinya sendiri. Ia tidak menyadari ya, kesempatan ya, ada kesempatan saat hidup di dunia ya, untuk menyiapkan hidup abadi di surga. Ia tidak menyadari adanya kesempatan yang istimewa ya, menggunakan kekayaannya untuk menolong Lazarus. Ia tidak mempunyai cinta kasih dan tidak bertanggung jawab ya, terhadap kehidupan ya, sesamanya. Maka dosa terbesar dari orang kaya ini adalah kelalaiannya menciptakan jurang antara dirinya dengan Lazarus. Ini dosa terbesar yang dialami oleh orang kaya ini sewaktu hidupnya di dunia. Kelalaiannya ya, menciptakan jurang dengan Lazarus yang sebenarnya ketika hidup di dunia hanya dibatasi pintu. Sebenarnya jurang ini ya dapat diatasi dengan mau ya, berbagi ya, miliknya, kekayaannya dengan orang yang membutuhkan. Ia tidak memperhatikan kebutuhan sesamanya ya, ketika ia hidup. Dan akhirnya hal ini yang menjauhkan orang kaya ini dari pangkuan Bapak Abraham, mengalami ya, kedamaian. Sudah dikasih, ya kita melalui sabda Tuhan ini diingatkan kembali soal bahaya kekayaan. Kekayaan atau jabatan bisa ya,
menjauhkan kita dari kerajaan Allah. Ini yang harus senantiasa kita sadari, soal kekayaan, jabatan bisa menjauhkan kita dari kerajaan Allah. Contohnya sebagaimana dialami oleh orang kaya yang dikisahkan Lukas dalam Injilnya hari ini. Untuk itu bagaimana supaya kita tidak terjerat, terjerumus oleh jerat kekayaan yang bisa mencelakakan kita, menjauhkan kita dari kerajaan Allah, menjauhkan kita dari sesama kita. Maka hendaknya selagi kita masih hidup di dunia ini, ada kesempatan-kesempatan bagaimana kita bisa membantu sesama kita yang menderita, berkekurangan. Kiranya masa Prapaskah menjadi kesempatan yang baik bagi kita untuk melakukan amal kasih bagi saudara-saudara kita, sesama kita. Kiranya dengan sikap berbagi, tentu kita ingin meniru akan kemurahan Allah kita, Bapa kita yang senantiasa murah hati kepada kita, dan kita sendiri mengalami akan hal ini. Bagaimana kita diberi putranya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan. Maka masa Prapaskah jadi kesempatan bagi kita untuk meniru Bapa kita, belajar, senantiasa belajar untuk bersikap murah hati.